Shalom jemaat Tuhan. Selamat tahun baru Imlek. Selamat hari kasih sayang. Biar kiranya 2 momen ini kita manfaatkan untuk menunjukkan setiap rasa kasih sayang kita kepada keluarga, sahabat, dan setiap lingkungan kita. Hari ini kita mau nyatakan ekspresi kasih kita lewat puji-pujian ini. Haleluya. Kita sama-sama mau katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kesetiaan-Mu yang tidak pernah membiarkan kami terjatuh, tergeletak sedetik pun Tuhan. Kami mau mempercayakan seluruh hidup kami Tuhan kepada setiap rencana-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk selalu berkata, kami punya Allah yang begitu baik Tuhan, untuk setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Shalom. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita dengar renungan singkat hari ini, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa bersama. Bapak Yesus Kudus, kami ucap syukur karena Engkau baik, karena Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih buat satu minggu kami sudah lewati. Walaupun dalam keadaan sulit di dunia ini, apa yang terjadi, tapi kami tahu penyertaan-Mu membuat kami tetap bisa bertahan sampai hari ini. Hanya karena kasih karunia kemurahan-Mu saja. Terima kasih Bapak, celikan mata rohani kami dan telinga rohani kami, supaya kami boleh melihat dan mendengar apa yang ingin Kau sampaikan pada hari ini. Tentang kejujuran, tentang takut akan Engkau Tuhan. Supaya kami dapat melewati hari-hari ini tetap berpegang hanya kepadamu, mengandalkan hanya kepadamu, dan melewatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami mau tolak semua roh-roh lain yang mengambil konsentrasi kami, tapi kami mau fokuskan, kami perintahkan kepada tubuh jiwa roh kami untuk fokus dengan firman Tuhan. Berbicara ya Tuhan, kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Akhir bulan ini kita akan hampir memasuki 1 tahun masa pandemi COVID-19. Seperti Bapak Ibu sudah tahu dari semua berita, kehidupan bukan makin mudah, makin sulit. Banyak perusahaan-perusahaan yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya bangkrut, tutup. Itu terjadi saudara. Bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan besar. Ya. Bahkan baru-baru ini saya lihat satu video yang menarik. Di pinggir jalan seorang pemilik hotel di Malaysia, di Penang, Malaysia. Itu tawarin makanannya, 3 ringgit. Sekitar Rp10.000 saudara. Jadi koki, dia bawa chefnya dan alat masaknya ke depan hotel. Kebetulan depan hotelnya langsung jalanan. Jadi di jalur lambatnya mereka buat kayak dapur begitu. Nah, pemilik atau pengelola hotelnya ini saudara yang pegang karton. Hanya 3 ringgit. Ya, saudara bisa bayangin, saking demikian sulit kehidupan. Ya. Sampai setiap orang berjuang. Itu masih baik, saudara. Tapi yang kita sedih, kadang-kadang kita tahu, sesuai dengan firman Tuhan dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan ya,
Ini khotbah Yesus pada akhir zaman, tentang akhir zaman ya. Yesus berkata gini, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ini Yesus bicara sebelum dia ditangkap dan disalib. Yesus waktu itu khotbah tentang akhir zaman. Dan ini yang terjadi, saudara. Ya, yang jahat semakin jahat. Ada banyak orang dengan cara-cara yang curang. Banyak penipuan SMS, hampir setiap hari saya terima. SMS atau via WA, kebanyakan SMS, saudara. Sejak ada paket SMS gratis, orang menggunakannya. Ya. Apa nggak ada yang ketipu? Ada, saudara. Dari sekian seribuan yang dikirim, mungkin ada yang bisa nyangkut tuh. 5, 10, 20 orang. Ya. Belum dari WA, diskon gratis, promo gratis, dan sebagainya. Belum dengan cara-cara bisnis yang lain, saudara. Ya. Sehingga ketika kita bicara kejujuran, saudara, karena temanya hari ini bicara tentang hidup jujur ya. Kita jujur, hidupnya lurus, tapi ternyata orang lain ada yang curang, korupsi, menipu, kelihatannya lebih sukses daripada hidup kita. Ya, di medsos mereka tampilin jam tangannya murah, jam cuma sekian miliar harga jam tangannya. Mobilnya murah, cuma sekian miliar. Ya. Makanan murah, cuma sekian puluh juta sekali makan. Ya, tapi apakah kita perlu iri sama keberhasilan orang-orang yang seperti itu? Ya, berikut firman Tuhan yang akan menyadarkan kita untuk apa iri dan marah terhadap keberhasilan orang fasik. Ya, ada 3 hal yang saya mau bicarakan hari ini. 1, keberhasilan orang fasik itu nggak tahan lama, saudara. Ia seperti bubble Coca-Cola, tahu ya, minuman soda. Ya, kalau bapak ibu beli minuman, mbak ibu kocok-kocok tuh, buihnya akan keluar, sampai tutupnya yang kenceng itu terbuka, naik ke atas, nggak lama turun ke bawah, kempes lagi, saudara. Ya, bubble pop up namanya. Kita dapat melihat bahwa keberhasilan orang berbuat jahat curang akan segera lisut seperti rumput. Alkitab sudah katakan, sejak work from home, sejak kerja di rumah, banyak orang punya hobi baru, saudara. Ya, ada yang hobinya jadi piara tanaman, ya. Bahkan ada daun yang sangat mahal harganya, yaitu contohnya janda bolong. Ya, daunnya lebar seperti kuping gajah, tapi dia bolong-bolong. Ya, harganya selangit. Ya, kenapa mahal? Karena kebanyakan pohon-pohon seperti ini itu hasil rekayasa genetika atau hasil persilangan, sudah. Jadi bukan asli di alam. Tapi mereka campur, beberapa pohon dicampur, dikawinkan, sehingga hasilnya tuh unik, nggak ada duanya, makanya mahal. Saya pribadi dulu pernah ikut-ikutan ya, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Namanya pohon yang 1 lembar daunnya bukan bunga, itu 100 ribuan, saudara. Jadi kalau dia satu pohon hias itu ada 10 lembar, kira-kira 1 juta harganya. Saya beli 10 tahun yang lalu, modalin 10 juta, itu hanya dapat 8 pot, saya ingat banget itu. Dari ngantri tanaman, saya beli bukunya, ada 3 buku, saya beli segala perlengkapannya, dengan harapan kalau dia dari pohon kecil itu, kalau dia berdaun 100 ribu. Jadi ada istilah kan, pohon berduit. Ya, akhirnya mati semua, saudara. Tapi ini yang terjadi, saudara. Ini yang terjadi, menarik ya. Ya. Banyak orang yang nggak berhasil, saudara. Memang ada orang yang berhasil. Saya tahu ya, seorang hamba Tuhan, dia memang hobinya piara tanaman dan hewan-hewan khusus. Ya, dia sangat berhasil, gitu. Tapi nggak semua orang, saudara. Banyak orang yang gagal. Akhirnya uangnya angus. Ya. Nah, saudara kan kasih Tuhan. Itu sama seperti orang fasik, saudara. Diumpamakan seperti rumput dan tumbuhan hijau yang hari ini kelihatannya bagus, mungkin besok sudah kering dan layu. Ya, banyak orang-orang yang tahun lalu bapak ibu nggak tahu siapa dia, tapi tahun ini di medsos tiba-tiba, wow, mobil saya, rumah saya, jam tangan saya, perhiasan saya, dan sebagainya. Ya, jadi jika hari ini kita berprestasi, penghasilan kita, jabatan kita tidak sebaik orang curang atau orang yang jahat, jangan iri, saudara. Ya, kenapa? Karena tadi 1, keberhasilan orang fasik tidak tahan lama, jadi jangan iri. Apalagi marah, nggak perlu, saudara. Ya,
Ya, tapi justru kita harus berkasihan kepada mereka. Kalau mereka keluarga kita, teman kita, kita berdoa ya supaya mereka kenal Tuhan. Jangan marah kepada orang melakukan tipu daya, karena itu hanya menghabiskan energi dan membuat kita tidak fokus pada tugas dan tanggung jawab yang harusnya kita lakukan. Saya pernah ngalamin, saudara, 14 tahun yang lalu saya ditipu oleh rekan bisnis saya yang orang Kristen juga. Ya, tapi karena saya sudah melayani, kan saya nggak mungkin bertindak seperti orang dunia, karena dia tipu saya ratusan juta. Sudah begitu ketemu, karena dia joinan bisnis ya, bawa lagi itu buka tour and travel, bawa rombongan balik ke sini, uang rombongan 10 rombongan pada saat lebaran tuh dibawa semua. Saya nggak bisa kayak orang dunia, masa saya ketemu saya gebukin begitu, apalagi dia lebih tua dari saya, saudara. Saya lagi itu masih jauh lebih muda, baru umur 40-an kira-kira ya. Jengkel, kesel, marah, yang ada saya belajar mengampuni, saudara, walaupun nggak gampang ya. Dia habiskan uang 150 jutaan saat itu ya, saudara. Itu hanya dalam waktu 1 hari ya. Dia cuma bilang sorry, duitnya hilang. Haleluya ya. Kemarahan kita hanya merugikan kita, saudara, membuat kita nggak damai sejahtera, membuat kita bisa sakit. Bahkan dalam ayat 8 dikatakan bisa-bisa kemarahan kita itu berujung pada kejahatan. Kalau kita nggak bisa kontrol kemarahan kita, bahkan kita bisa seperti dia, bisa melakukan hal kejahatan. Mungkin kejahatan yang berbeda. Tapi hati-hati dengan marah yang tidak terkontrol. Ya. Nah, oh ya, sebelumnya saya pengen ngajak kita baca firman Tuhan dulu, saudara. Ya. Ini ada di Mazmur 37 ayat 1 sampai 11, 23 dan 24. Sebentar ya. Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Dari Daud ya. Janganlah marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Garis bawahi, lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Tetap bergembira. Jadi bergembira bukan karena keadaan kita terima gajian, terima bonus, terima hadiah, tapi karena kita punya Tuhan, saudara. Maka Ia akan memberikan kepadamu, Ia huruf besar ya, ini Tuhan, akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak dalam hal-hal yang sulit. Ya, kita lihat orang curang, bukan curang sama orang, mungkin curang sama kita, sama usaha kita, sama bisnis kita, sama pekerjaan kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia di sini Tuhan yang akan bertindak. Ya. Waktu itu saya pernah coba bertindak, ya. Saya mau tuntut secara hukum, tapi sebelumnya saya konsultasi dulu dengan orang yang ngerti hukum. Ya. Dengan konsultan hukum lagi itu, dia tanya kasusnya bagaimana, saya jelaskan, lalu dia buat segitiga. Jadi dia bilang gini, ini kamu di sini, ini kamu di sini yang nipu kamu. Ini orang banyak. Dalam kasus dia sama kamu, orang ini cuma nipu 1 orang, cuma ngerjain kamu. Tapi kamu ke peserta tur 100 orang, itu kamu merugikan orang banyak. Ini bisa kasus pidana. Walaupun bukan kamu yang nipu, tapi kan kamu terbawa karena kamu satu usaha dengan partner kamu. Jadi kalau dilaporkan ke polisi, polisi lebih nangkep kamu dulu. Karena 1 orang merugikan banyak orang dibanding nangkep teman kamu yang bawa lari uangnya, 1 orang merugikan 1 orang. Ini kasusnya perdata, bisa didamaikan. Bayangin Bapak Ibu Saudara, kita yang dirugikan, justru kita yang kena. Akhirnya dia bilang, kalau kamu bawa ini ke polisi, kamu akan masalah. Lalu bagaimana cara? Ya kebetulan dia anak Tuhan juga. Dia bilang, sudah doa bertobat. Saya nggak tahu ada apa dengan kamu dengan Tuhan, minta ampun sama Tuhan, minta Tuhan tolong lunasin semua. Nggak tahu caranya gimana, ya. Sebelum mereka laporin, karena kebetulan dari peserta tur itu ada pengacara. Ya.
Serahkan hidupmu pada Tuhan, percaya kepada Dia. Dan saya belajar sudah, betul. Nggak gampang memang, tapi belajar menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Tuhan tolong, akhirnya lunas walaupun 7 tahun, akhirnya saya ke bank. Lagi itu hal yang nggak mungkin. Saya jaminan rumah yang suratnya lagi itu, suratnya legalitasnya hibah ya, walaupun saya beli dari orang tua saya. Banyak bank nggak mau terima kalau surat rumah itu hibah. Kecuali suratnya aktenya tuh akte jual beli sudah di notaris. Tapi Tuhan luar biasa tolong, saya bisa pakai surat itu, saya dapat uangnya, saya tutupin semua kerugian orang-orang dan saya cucuk ke bank 7 tahun. Ya. Nah, ayat 6 dikatakan, iya Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Puji Tuhan, orang peserta itu nggak marah, nggak nuntut. Saya jelasin dulu. Jadi sebelum mereka marah ngamuk-ngamuk nyari saya cari mereka satu persatu, saya datengin. Saya minta maaf, saya kasih tahu kondisinya, saya kasih lihat bukti-buktinya, saya sudah, uang yang terima dari mereka saya sudah belikan tiket semuanya. Tapi saya hanya partner doang di Jakarta yang kumpulin peserta. Yang pegang duit, yang kelola semua rekan bisnis saya yang kabur. Ya, puji Tuhan mereka percaya dan mereka nggak ngelaporin saya. Ya, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ayat 7, Mazmur 30 ayat 7. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan panas hati. Sebentar saudara. Haleluya. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang berbuat jahat akan dilenyapkan, firman Tuhan. Tetapi orang-orang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ayat 10. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Juga engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Bapak Ibu perlu garis di bawahi ya. Sedikit waktu lagi ini, kata waktu di Indonesia dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, ada 4 artis saudara. Ya, kalau waktu manusia tuh pakai kronologi, urut-urutannya 1, 2, 3, waktunya singkat, beberapa jam, beberapa hari, beberapa bulan begitu. Tapi kalau waktunya Tuhan itu pakai kata kairos, cuma diterjemahin dalam bahasa Indonesia hanya waktu. Ya, nah ini bicara yang ngomong Yesus ya, karena sedikit waktu lagi, itu standarnya standar yang ngomong saudara. Waktunya menurut waktunya Tuhan, kadang-kadang kita nggak sabar ya. Kok udah seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun, 20 tahun, kok ini orang jahat kok kayaknya hidupnya enak aja ya. Tapi di mata Tuhan, Tuhan bilang hanya sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang melimpah-limpah. Ya, kita sambung dengan ayat 23, 24. Ya, dikatakan begini, ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan yang pimpin langkah kita. Sudah kadang-kadang kita bingung, kadang-kadang kita nggak ngerti mau bagaimana lagi. Ya, rasanya semua kepintaran kita, kemampuan yang dulu katanya kita bisa, kita pinter, kita pengalaman, itu sepertinya semuanya kita udah nggak tahu lagi mau ngapain. Tapi perhatiin ayatnya menarik saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ada aja jalan Tuhan. Walaupun seringkali jalan Tuhan tidak bisa membuat kita bangga. Maksud saya gini, tidak bisa kita menyombongkan ini karena gue hebat loh, karena gue nggak bisa. Kita cuma bisa melihat, saya bisa hidup, itu karena pertolongan Tuhan loh. Tuhan pakai si A, si B, si C. Ya. Tapi karena Tuhan mau tolong kita dengan cara Dia, supaya kita jangan jatuh dalam dosa kesombongan. Ya, itu sebabnya Tuhan yang tetapkan langkah-langkah kita. Kadang kita mau ke kiri, Tuhan tarik kaki kita ke kanan. Kita nggak ngerti caranya, kita nggak suka mungkin ya. Tapi Tuhan kadang paksakan kehendaknya untuk kebaikan kita. Karena ada ayat bilang begini, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Ya. Apabila ia jatuh, ayat 24, pas Mazmur 37 ayat 24. Apabila ia jatuh, orang benar itu ya, anak Tuhan, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya, Tuhan jaga.
Karena ada ayat lain mengatakan, ya, bukankah malaikat-malaikat Tuhan akan menatang itu menjaga, menangkap ya, kalau kita jatuh di atas tuh nggak sampai parah. Walaupun kita pikir kita parah, tapi sebenarnya masih ada pertolongan tangan Tuhan, ya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang kedua, saudara, tadi tema hidup jujur ya. Yang pertama kan keberhasilan orang fasik tidak tahan lama. Yang kedua, marah hanya membawa kejahatan. Makanya tadi firman bilang, jangan marah terhadap orang yang berbuat jahat. Marah kepada orang yang melakukan tipu daya hanya menghabiskan energi, membuat kita tidak fokus pada tugas dan tanggung jawab yang harusnya kita lakukan. Bahkan dalam ayat 8 dikatakan, bisa-bisa kemarahan itu berujung kejahatan. Kalau kita baca berita-berita kan, orang membalas dendam, akhirnya ya balas dendam pun jadi tersangka karena korbannya mati. Yang jahat duluan dibales, kemudian mati. Nah, yang balas ini kan kena juga, saudara, kasus. Itu banyak terjadi, ya. Jadi tahan emosimu, ya, tarik nafas, mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Walaupun nggak gampang, tapi harus praktek, latihan, ya. Mungkin saja kita membalas atau malah ikut-ikutan berbuat hal yang tidak jujur demi kesuksesan sesaat. Ya, jangan, saudara, ya, jangan marah. Karena marah hanya membawa pada kejahatan. Itu ayat 7 dan 8 Mazmur 37. Memang bisa jadi kita merasa kesal karena mereka lebih berhasil. Tapi ingat, ada yang tidak mereka miliki dari hidup kita. Mereka bisa ambil harta kita, bisnis kita, kedudukan kita, posisi jabatan kita, ya. Tapi ada hal yang mereka nggak bisa ambil, yaitu apa? Kebahagiaan dan damai sejahtera. Mereka nggak bisa ambil Tuhan kita dari kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga, orang yang berkenan kepada Tuhan akan mendapatkan keinginannya pada waktunya Tuhan, saudara. Ya, ayat 3, 6, 23, 24. Yes, bukan satu kebutuhan, tapi keinginan, saudara. Tapi bukannya keinginan itu terkadang hal-hal yang tidak berguna atau tidak kita butuhkan dalam hidup. Tentu saja kita harus melihat kata orang yang percaya pada Tuhan dan bergembira karena Tuhan. Ya, jadi orang berkenan pada Tuhan mendapat keinginannya. Keinginan yang bagaimana dulu, saudara? Jangan salah, ya. Tentunya keinginan yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Kalau keinginan kita hanya maunya kita untuk kita, tidak memuliakan Tuhan, belum tentu digenapi, saudara. Ya, karena kalau itu digenapi bisa jadi kita makin jauh dari Tuhan. Ya, tentu jika demikian konteksnya, apa yang diinginkan dalam hati orang seperti ini tidak mungkin hal yang bertentangan dari kehendak Tuhan. Jadi orang berkenan pada Tuhan akan mendapat keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, karena ini sumber jatuhnya manusia dalam dosa, bukan keinginan untuk kaya, bukan juga keinginan untuk membeli barang-barang mewah. Jadi saya cuma ingin garis bawahi, bukan masalah kayanya, saudara. Bukan kaya itu dosa, tapi begitu orang ingin kaya, dia akan melakukan segala hal. Tapi kalau Tuhan berkatin dia karena dia kerja keras dan jujur, dia jadi kaya, dia tidak dosa. Tapi keinginan untuk menjadi kaya, sehingga dia menghalalkan segala cara, meluangkan waktunya untuk Tuhan, ninggalin Tuhan, ya. Karena sibuk berpikir, melakukan, bahkan seringkali berbuat curang, nggak peduli, yang penting kaya, itu yang membuat dosa. Bukan keadaan kayanya, kaya atau miskin relatif, itu netral, ya. Tapi kalau mau jujur, takut akan Tuhan, kemudian Tuhan berkatin sehingga kau jadi kaya, nggak dosa, ya. Tapi keinginan untuk kaya, Alkitab bilang gitu, ya. Orang yang ingin kaya jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudaraku akan kasih dalam Tuhan, ya, dalam hidup jujur ini yang ketiga ini. Tetapi keinginan sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti keinginan untuk misalnya ini, bangun sekolah gratis, menolong orang supaya lebih berpendidikan, ya, sambil memperkenalkan Tuhan misalnya, atau keinginan untuk keluarganya bertobat, ya. Yang menguatkan kita agar tidak iri adalah Tuhan telah menetapkan langkah hidup kita bukan lagi supaya lancar, tapi karena jika jatuh tidak akan sampai tergeletak. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun yang kita hadapin sekarang, betapapun sulitnya keadaan dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, ya, kantor kita, kondisi ekonominya nggak begitu bagus, percaya, tetap hidup jujur, tetap takut akan Tuhan, yang penting cari Tuhan.
Kalau Bapak Ibu banyak waktu di rumah, kerja seminggu cuma 3 kali, ya, atau bahkan di rumah terus menerus, cari Tuhan lebih dahulu. Cari Tuhan lebih dahulu. Ya. Luangin waktu pagi-pagi. Ya. Sementara siangnya Bapak Ibu setelah itu Bapak Ibu bekerja, berpikir usaha apa atau kerja apa, tapi pagi-pagi cari Tuhan dulu. Biar Tuhan yang terus bekerja sama kita. Amin. Bapak Ibu percaya, ya. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Ingat bagaimana akhir hidup mereka, orang-orang fasik maksudnya, dan jangan lupakan rencana Tuhan yang penuh damai sejahtera bagi kita yang hidup jujur di hadapannya. Ya. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapak Yesus Kristus, kami ucap syukur karena Engkau baik. Engkau sungguh sangat baik. Kami tahu Tuhan, keadaan tidak lebih baik. Ya. Keadaan pandemi tidak lebih baik. Tapi satu hal yang kami tahu Bapak, Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu, bagi setiap orang yang mengandalkan Engkau, yang berseru kepadamu, yang membaca firman-Mu Tuhan. Sehingga roh kami tidak dapat dibohongi oleh antikris, tidak dapat dibohongi oleh dunia ini. Karena dunia sedang menuju pada kehancurannya, karena iblis ingin merebut semua orang untuk mati bersama dia dengan lautan api. Tapi biar kami terus boleh baca firman-Mu Tuhan, supaya roh kami matanya tercelik untuk melihat apa yang sedang terjadi, supaya kami peka kapan waktu Engkau datang, dan kami tetap setia di hadapan, kudus di hadapan, jujur di hadapan. Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Amin. Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudari. Kami dari Komsel Youth, kami mau membawakan persembahan pujian lagu berjudul Bapa yang Setia. Biarlah lewat lagu ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa Bapa kita yang di surga adalah Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan saudara saat ini, percayalah bahwa Bapa di surga yang akan memberikan penghiburan buat saudara semua yang ada di rumah. Bagi saudara atau Bapak Ibu mungkin yang tahu lagu ini, boleh ikut bernyanyi di rumah bersama-sama. Kita mau nyanyikan pujian Bapa yang setia. Selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa
yang dapat ku percaya. Yesus, Yesus, Kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Shalom, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui dua cara, dengan memasukkannya ke dalam amplop yang tersedia di dalam gereja, ataupun melalui transfer ke rekening BCA, OVO, ataupun GoPay. Kita akan memberikan persembahan, kita akan angkat persembahan kita, dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap pemberian-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mengembalikan setiap pemberian-Mu Tuhan Yesus, baik melalui persembahan maupun persepuluhan kami. Biar Engkau menerimanya sebagai korban yang berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami menyerahkan persembahan kami. Haleluya, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita angkat hati kita dan kedua tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati keluar masukmu, kiranya Tuhan memberkati pekerjaanmu dan usahamu, kiranya Tuhan memberkati bakul nasimu, kiranya Tuhan memberkati buah kandunganmu, kiranya Tuhan memberkati pelayananmu dan apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu untuk kemuliaan namanya. Biar kiranya berkat dan damai sejahtera dan sukacita yang jauh melampaui segala hal dan juga persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya bersama saya katakan, amin, amin, amin.